Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh baik. Hari ini kita boleh ada bersama-sama siap untuk memuji, menyembah, dan mendengar kebenaran. Hari ini hari libur, tanggal merah, tapi dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk kita mendekat kepada Tuhan. Spesial hari ini kita akan membuat acara yang sedikit berbeda. Kita akan menyembah. Anda mengikuti nanti pujian penyembahan bersama Efrata. Lalu Anda akan mendengar beberapa kesaksian dari jemaat Efrata yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan, juga sharing-sharing firman dan doa dari hamba-hamba Tuhan. Sepanjang saat teduh pemuritan hari ini, saya berdoa kiranya Tuhan menjamah hidup Anda dan mengalami terobosan dengan Tuhan. Kita mulai dengan doa. Tuhan, kami berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, baik di kota Semarang, di luar kota, di luar negeri, semua yang mengikuti saat teduh pemuritan hari ini akan mendapat berkat, karena kami akan menyembah Tuhan, kami akan mendengar kesaksian dan kebenaran firman, dan kami akan berubah karena kami percaya Tuhan sanggup membuat mujizat di hidup kami. Apapun masalah kami akan mengalami terobosan karena Tuhan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap siaran ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan. Buktikan kasih setiamu akan hidup kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus.
Mari bersyukur akan kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kau baik. Tidak ada satu kejadian pun kita lalui tanpa Tuhan. Yes Tuhan. Meskipun kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Haleluya. tapi Tuhan pun tetap bersama kita, Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau minta lebih lagi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kami perlukan Kau dalam setiap musim kami. Kau selalu bersama kami, Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur Kami bersyukur. buat kasih setiamu. Yesus Tuhan, Engkau baik Bapa. Kau baik. Penyertaan-Mu buktikan kasih setiamu, Yesus. Sungguh besar kasih-Mu, Kau yang setia, Lebih lagi. yang baik. Yesus, Kau baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat cinta-Mu, Sungguh sempurna karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Kita mau nyatakan dengan lembut, kita mau nyanyikan. karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari bersama kita mengangkat tangan kita. Ku angkat tanganku Yesus,
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Mari angkat suaramu, mari bermasuk bagi Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk. Perkenalkan, nama saya Lydia Enmayani, saya dari Gereja Efrata. Saya berasal dari kecamatan kecil namanya Jepon dari Kabupaten Blora. Saya anak tunggal dan saya mempunyai saudara angkat, satu dari mami dan satu dari papi. Papi saya meninggal akibat kerusuhan 98 tanpa meninggalkan surat tentang warisan. Jika cerita pada tahun 2011, warisan itu bisa jatuh ke tangan saudara saya dengan diputar balikan, dan akhirnya saya dan saudara saya keluar dari rumah itu dengan diberi uang seadanya. Kemudian saya pindah ke Semarang dengan membawa sakit hati, dan tanpa sadar saya ada kepahitan dengan saudara saya. Hal itu membuat rumah tangga saya hancur, suami saya kena PHK, dan anak-anak saya 3 orang mendapat tunggakan di SKI sebesar 28 juta. Suatu saat pada doa puasa 40 hari Kamis malam di gereja itu, datang hamba Tuhan dari Nigeria, dan dia mengadakan altar call, tapi saya tidak maju ke depan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya ngomong, Tuhan, kalau memang ini hambamu, saya mau dia datang ke tempat saya, dia mendoakan saya. Tiba-tiba hamba Tuhan ini meninggalkan altar call-nya, dan dia menuju ke tempat saya duduk, dan dia mendoakan saya sambil berkata, lepaskan pengampunan sebanyak 3 kali. Saat itu saya berjanji pada Tuhan, saya mau mengampuni dan saya melepaskan kepahitan kepada saudara saya. Tidak sampai berhenti di situ, 3 hari kemudian papa dari saudara saya angkat ini meninggal dan ditaruh di rumah saya. Suami saya hanya berkata, gimana, kamu mau praktek pengampunan? Saya ngomong, iya, saya mau praktek mengampuni, ayo kita pulang ke Blora. Saudara saya itu kaget karena kedatangan saya beserta suami dan anak saya. Saya melihat saudara saya melihat rumah saya, itu membuat saya menangis jadi-jadinya. Setelah dengan kejadian itu,
ada sesuatu yang lepas dari hati saya. Saya merasakan beban yang lepas dari hati saya. Dan sejak saat itu saya dapat pulang ke Blora dengan tanpa beban suatu apapun. Dan ada pemulihan yang terjadi di keluarga saya. Suami saya kerjaannya dapat mapan, dan pendidikan anak-anak saya dapat diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan saya, mengampuni itu adalah pilihan kita. Kita mau diberkati atau tidak, itu pilihan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa kesaksian dari Ibu Lydia Yusak yang sangat memberkati kita. Terima kasih Bu Lydia sudah menyampaikan kesaksian. Terima kasih buat hati yang besar di mana Ibu Lydia memutuskan untuk mengampuni. Saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita terduga dalam hidup kita. Kita bisa disakiti oleh orang lain, kita bisa difitnah, kita bisa ditipu, kita bisa dipojokkan, dan itu bisa terjadi dalam hidup kita, seperti halnya Ibu Lydia Yusak yang sudah mengalami. Tapi saya sangat setuju sekali Ibu Lydia mengambil keputusan untuk mengampuni. Jadi mengampuni itu adalah pilihan diri kita. Kalau diri kita mau memberikan keputusan untuk mengampuni, maka hidup ini akan merdeka dari setiap kepahitan, dari setiap kegeraman, dari setiap sakit hati. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengampuni, maka hidup kita akan terbelenggu oleh sakit hati. Jadi mujizat itu bukan hanya sekedar kita terima uang, kita terima mobil baru, kita dapat rumah baru. Tapi mujizat terbesar itu adalah justru pemulihan hati, pertobatan hati kita. Seperti halnya kita baca dulu di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-31 dan ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ambil keputusan sekarang, saudara yang masih terbelenggu dalam sakit hati, kegeraman, kekecewaan, ambil keputusan sekarang juga, karena engkau akan dimerdekakan dari hidup. Ayo alami mujizat, pasti kita akan alami. Percayalah bahwa Dia Immanuel, mujizat pasti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah dilayakkan, kami sudah dikuduskan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kami dari kasih-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari katakan bersama. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu
untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya, katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan. Kami mau ingat kebaikan Tuhan, kami mau ingat kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
nanti akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dan mujizat yang saya alami. Bulan Desember tahun 2022 saya divonis oleh dokter sakit kanker untuk yang kedua kalinya. Tapi menurut dokter itu bukan metas, tapi muncul sel kanker yang baru dengan diagnosanya ganas. Puji Tuhan, saya mendapat dokter dan rumah sakit yang baik sehingga langsung bisa ditangani. Di akhir tahun Desember 2022 saya dibiopsi. Dari hasil biopsi saya harus menjalani pengangkatan untuk yang kedua kalinya. Januari 2023 saya penyakit kankernya diangkat, payudaranya diangkat. Terus dari hasil itu juga saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Secara manusia saya syok. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kok saya sakit lagi ya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya ya Tuhan, dan apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya mendapat jawaban dari Tuhan hanya, aku akan menyertai engkau. Dengan mendapat jawaban yang begitu, saya mantap, langsung saya bilang sama dokternya, ya dok, saya siap untuk menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Setiap akan kemo kita harus cek lab. Nah, untuk yang kemo keempat itu mungkin akibat dari kemoterapinya, darah waktu mau diambil untuk lab itu sampai pindah 10 kali ya, pindah tempat 10 kali itu darahnya tidak bisa keluar. Saya sampai kesakitan, Tuhan tolong saya, sampai gitu. Terus dari perawatnya juga mungkin panik ya, kok sudah dicoblos sana sini tidak bisa. Akhirnya dipanggilkan juga perawat yang senior ceritanya gitu. Dari perawat yang senior dipanggil, darahnya diambil, puji Tuhan darahnya bisa keluar. Dan saya bisa menjalani kemoterapi yang keempat kalinya itu. Kurang 2 kali aja Tuhan, kok ada aja masalahnya begini. Tapi puji Tuhan saya bisa menjalani kemoterapi itu sampai selesai 6 kali. Ya, selama proses kemoterapi rambut gundul, terus juga kan kalau yang pasien lain-lain itu mengalami kalau di kemo mesti ada mual, tidak suka makan. Tetapi saya selama di kemo itu tidak mengalami hal itu. Nah, itulah penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu. Dalam selama proses kanker itu saya menjalani kemoterapi itu ajaib betul. Saya tidak mengalami yang seperti teman-teman alami. Setelah itu saya selesai, saya makin percaya, apalagi dengan visi dan misi yang Pak Gembala doa puasa 40 hari ini. Saya semakin puasa, saya pasti akan mengalami mujizat. Dan saya yakin secara ilmu kedokteran kanker itu belum ada obatnya, tapi saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan, dan saya akan terus sehat sampai saya kembali ke rumah Bapak. Itu iman saya. Walaupun saya punya iman sebesar biji sesawi, tapi saya percaya bila-bila Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Kiranya kesaksian saya ini juga menguatkan semua jemaat di Efrata. Walaupun kita sakit, tapi kita terus berhadap kepada Tuhan. Pasti Tuhan melakukan mujizat dan rancangannya selalu yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sudah mendengar cerita perjalanan hidup daripada Ibu Diah Inawati ketika beliau mengalami sakit. Beliau diizinkan Tuhan mengalami kanker dan kemudian harus mengalami proses kemoterapi yang tentu tidak mudah. Bahkan pada kemo keempat beliau berkata, pengen menyerah, ingin berhenti, rasanya betul-betul berat. Tapi
tapi toh pada akhirnya beliau dapat menanggungnya, bisa menyelesaikan kemoterapi dengan sangat baik, dan bahkan hari ini sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa setiap pencobaan yang kita alami, setiap yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatan kita. Kalau hari ini kita mengalami sakit penyakit, kalau hari ini ada satu pergumulan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa Alkitab berkata tidak melebihi kekuatan kita. Tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berdoa, karena Immanuel, mujizat pasti kualami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Suara-Mu yang menuntun kami Tuhan, melewati segala rintangan dalam hidup kami. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan betapa kita mengasihi Tuhan dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai kami terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin Yesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nafasku memuliakan. Hari ini kami memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom, saya Bu Priscilla Sekar Ningsih. Kalau di gereja disebut Bungoan panggilannya. Ya. Saya ingin bersaksi menyaksikan kemurahan Tuhan dan pertolongannya yang luar biasa yang terjadi di tahun 2025 ini. Kemarin tanggal 31 Januari saya mendapat berkat dari Tuhan yang luar biasa karena saya ingin mengalami mujizat Immanuel, mujizat pasti ku alami. Di saat itu tanggal 31 anak saya tiba-tiba datang ke rumah siang hari pukul 12:30 kurang lebih. Dia datang, dia bilang, "Mami, saya barusan kecelakaan, jatuh di Sedaneng, ditabrak dari pakai motor, ditabrak dari belakang, sehingga dia memar-memar, kakinya juga sakit, motornya juga kena." Terus saya bilang, "Saya istirahat dulu, masuk istirahat." Saya bilang, "Bersyukur sama Tuhan, meskipun kamu jatuh, kamu gak sampai tergeletak." Sudah itu dia dipijatkan, sudah bisa dengan berjalannya waktu, sudah minggunya sudah bisa berjalan dengan baik. Baru beberapa hari tanggal 4-nya anak saya yang kedua, yang bungsu, 1:30 siang tiba-tiba ada tamu bawa motornya. Dia bilang kalau anak saya kecelakaan di Madukoro, di arteri, dan kondisinya sekarang dibawa di IGD, dioperasi. Saya begitu ngewel, saudara, kalau bahasa Jermannya ya ngewel, ndredeg gitu. Saya, Tuhan, kok ada lagi setelah cicitnya, kok adiknya kecelakaan. Saya kayak orang bingung, antara cucu saya datang dari sekolah, saya kancing, saya kunci, saya bilang saya mau ke Panti Wilasa supaya menengok mamanya yang sedang dioperasi. Itu saya bingung, dia sudah jalan, pulang lagi, saya naik motor lagi. Biarpun dekat tapi saya buru cepat. Akhirnya saya sampai di ruang tindakan. Saya begitu lihat darah dari
dokter yang mengoperasi itu, saya misalnya nangis, Tuhan tolong, darah gitu banyak, 1 baskom gitu darah. Terus sampai akhirnya saya disuruh tunggu aja, Bu, duduk aja di ruang tunggu. Saya tunggu sambil berdoa, saya mengucap syukur. Apapun yang terjadi, saya tetap mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menolong dia. Meskipun dia harus mengalami operasi jahitan di dagunya, tapi saya percaya Tuhan masih mengasihi dia sampai dia tidak sampai kehilangan nyawa seperti temannya beberapa bulan yang lalu terjadi kecelakaan di sana sampai meninggal. Saya mengucap syukur pertolongan Tuhan meskipun harus melewati proses yang benar-benar membuat saya sedih. Tapi satu perkara, terkadang kita lupa kalau kita menginginkan suatu mukjizat, itu pasti ada proses yang harus dialami. Mukjizat itu tidak datang instan, tidak datang kita kadang kepenginnya cepat, pertolongan Tuhan cepat, segalanya serba instan. Tidak, kita harus tunggu waktunya Tuhan. Saya berpikir mukjizat itu tidak berupa materi, tapi kesehatan itu juga mukjizat dari Tuhan. Saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Setelah itu saya disuruh sama GW saya suruh bersaksi. Saya bilang bersaksi tentang apa? Tentang pertolongan Tuhan. Oke, saya akan menyaksikan. Malah apa yang terjadi, saudara? Seminggu kemudian setelah doa pagi, saya antar karena mamahnya tidak bisa mengantar, terpaksa antar sekolah, saya yang harus mengantarkan cucu saya. Pagi itu setelah mengantarkan, saya selalu bilang sama anak-anak, kalau mau pergi berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Kadang saya pun menyanyi, memuji Tuhan di jalan, kadang berbahasa roh sambil naik motor. Saya sudah bilang begitu. Tapi apa yang terjadi pulang dari antar, sudah mengantar dengan selamat, terima kasih Tuhan. Saya ke pasar karena mau komsel nanti malam hari Selasa. Tapi apa yang saya rencanakan, saya mau memberkati, saya mau membuatkan kue ranjang, dibikin mendut gitu. Saya beli daun sama beli santan. Tapi sampai pulang dari pasar itu terjadi, saya sudah hati-hati, tiba-tiba itu ada truk sampah nyelonong menabrak saya. Saya sampai, Tuhan Yesus tolong. Saya banting setir saya enggokkan ke sebelah kiri, saya terjatuh. Aduh, saya merasakan, Tuhan terima kasih, saya nggak sampai kepala saya cacat tubuh, tidak terjadi. Itu suatu pertolongan, suatu mukjizat buat saya. Kalau saya lihat kejadiannya, saya hanya berseru, Tuhan tolong. Tapi Tuhan benar-benar menolong saya. Tapi badan saya ya sakit semua, namanya orang sudah tua kalau jatuh ya saudara. Saya badannya memar-memar, sakit, dada saya juga ketatap, sakit sekali. Saya sampai bilang, Mas tolong, saya tidak bisa bangun. Itu yang nolong orang lain, ada yang menolong saya. Itulah Tuhan pakai orang-orang baik untuk menolong saya, juga menolong anak-anak saya. Itu semua pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kalau tidak Tuhan, saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Tapi apapun yang terjadi, saya selalu berkata, Tuhan Yesus tetap baik, Allah kita tetap baik, Allah Immanuel, mukjizat pasti ku alami. Itulah janji Tuhan yang selalu saya pegang. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, yang terjadi sekalipun itu tidak mengenakan tubuh kita, sekalipun itu menyakitkan tubuh kita, tetapi Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah Immanuel. Sehingga saya
bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Berkali-kali pertolongan Tuhan boleh saya rasakan. Inilah kesaksian saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Bapa pelihara aku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak peduli kepada kita, bahkan Tuhan menjauh dari hidup kita. Tetapi Yeremia 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami tekanan, Anda sedang dalam ketakutan, Anda sedang dalam kekhawatiran, mungkin khawatir akan ekonomimu, khawatir akan kesehatanmu, khawatir akan pekerjaanmu, atau apapun itu, percayalah bahwa di balik masalah yang kau hadapi, pasti ada rancangan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi mari terus mengandalkan Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, maka Immanuel, mujizat pasti kualami. Tuhan, terima kasih karena kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup bukan jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami, Yesus. Katakan dalam setiap perkaraku, dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami, satu-satunya sumber penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah setiap pujian, penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus, katakan Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Dia yang sanggup buka jalan bagi kita. Amin Tuhan. Bagi semua yang percaya janji-Nya. Amin. Kekuatan Yesus, Pertolongan selalu ada. mari jemaat nyanyikan di hadapan Tuhan. Tuhan. Amin. Ya Yesus. Perkenalkan, nama saya Pak Bowo, suami dari Lili Witarto, 2 anak, 3 cucu. Pada kesempatan ini kami sangat terima kasih di Jatidiri, tempat latihan anak-anak klub sepatu roda Kairos, di mana klub Kairos ini kami rintis mulai tahun 2012, dan kami yakin saja kepada Tuhan Yesus. Burung di udara saja dipelihara, apalagi manusia. Kalau mau usaha, Tuhan pun pasti akan memelihara. Tapi ingat bahwa Tuhan, burung pun bekerja keras, karena Tuhan tidak menyediakan makanan di sarangnya, tapi dia keluar dari sarang untuk memperoleh makanan. Demikian juga yang kami lakukan, kami bekerja keras untuk membangun. Dan puji Tuhan, Kairos setelah 12 atau 13 tahun ini, atlet-atlet kami cukup banyak, dan ada yang juara PON, bahkan ada yang juara ini. Nah, sore hari ini kami tidak menyaksikan tentang bagaimana karya Tuhan terhadap kehidupan Kairos, tapi kami akan menyampaikan kesaksian yang telah kami alami. Proses cukup panjang, yaitu merubah karakter. Terus terang saja, temperamen kami, kebiasaan kami itu kurang sabar, mudah marah, mudah tersinggung, mudah jengkel. Padahal kami menekuni, melatih anak-anak di sepatu roda Kairos ini. Tapi kami bersyukur pada Tuhan melalui kegiatan yang pernah kami ikuti, yaitu yang kami awali dengan SPK. Kami ikut SPK waktu itu karena kami berpikir kami perlu mengasah, karena bulan berikutnya kami ada kesempatan ke Korea mengikuti semacam KKR, di mana ada doa dan puasa. Dan kami percaya ternyata di sana Tuhan ubahkan. Kami mengikuti sesi demi sesi, tidak pernah ada rasa mengeluh, tidak pernah ada rasa kesel, tetapi kami penuh sukacita. Ini bukan pekerjaan saya, tapi yakin ini Tuhan ubahkan.
kamu ubahkan. Nah, setelah kami kembali ke Semarang, kemudian kami tahu kalau kami merasa diubahkan. Suatu saat, contoh kecil, kami sedang parkir di satu tempat, kami antar istri saya ke ATM, dan istri saya masuk ke ATM, ke ruang di ATM. Saya nunggu di mobil. Tidak lama kemudian ada mobil berikutnya parkir di sebelah saya, terlalu mepet. Ternyata tukang parkirnya justru mengetuk saya supaya saya menggeser. Nah, saya kok ya tidak marah, tidak jengkel, tapi dengan sukacita, oke Pak, saya geser. Kemudian contoh lagi, suatu saat saya parkir, kemudian tidak ada yang menata, saya parkir sendiri. Setelah saya mau berangkat, tahu-tahu petugas parkir datang minta. Saya juga sukacita memberi. Padahal kalau dulu kejadian seperti itu membuat saya emosi. Ini kamu mau kerja atau minta uangnya saja? Saya tidak dipandu untuk parkir, tapi dimintai biaya parkirnya. Sampai istri saya bilang, kok ora jengkel. Nah, saya merasa bahwa ini ada perubahan yang semula mudah tersinggung, mudah jengkel terhadap seseorang, ternyata bisa diubahkan oleh Tuhan melalui proses yang sangat ikuti. Saya sangat terima kasih pada Tuhan sehingga kami juga bisa melayani di Klub Kairos ini dengan penuh sukacita, penuh dengan sabar, dan tidak ada yang namanya tersinggung dan lain sebagainya. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan pun bisa ubahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selama Bapak Ibu kalian meminta kepada Tuhan, ubah, minta apa? Karena percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, sama antara yang disembah Bapak dan kami. Maka harapan kami bahwa apa yang kami alami juga bisa alami oleh Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, baru saja kita mendengarkan kesaksian dari Pak Bowo. Bagaimana dia merintis usaha, ya, klub sepatu roda Kairos. Tuhan menyertai sehingga klub ini bisa berkembang dengan baik hingga saat ini. Dan juga Pak Bowo merasakan ada perubahan karakter yang dia alami. Bagaimana dulu dia tidak sabar ketika berhadapan dengan tukang parkir. Ya, ketika memarkir mobil, dia mesti cari tempat parkir sendiri. Tahu-tahu tukang parkirnya muncul ketika dia sudah selesai dan meminta uang. Itu seringkali membuat Pak Bowo tersulut emosinya. Tetapi setelah Pak Bowo mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman, dan bersekutu dengan Tuhan tiap hari, Pak Bowo mengalami perubahan-perubahan termasuk dalam karakternya. Dia semakin dapat menguasai diri, semakin sabar ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang dulu membuatnya emosi. Jemaat Tuhan, bukankah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tuhan berjanji kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, itu berarti kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan kita. Maka Tuhan berjanji apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Apapun yang kita usahakan sambil berdoa, Tuhan akan memberkati. Karena itu apapun yang Anda hadapi saat ini, usaha atau pekerjaan apapun yang sedang Anda kembangkan, atau mungkin Anda punya pergumulan berkaitan dengan karakter seperti yang Pak Bowo alami, berdoalah, minta pertolongan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan dan firman-Nya. Bila perlu, Anda mengkhususkan diri, mengambil waktu untuk bisa berdoa, berpuasa seperti yang Pak Bowo lakukan beberapa waktu lalu. Dan hasilnya Pak Bowo boleh mengalami perubahan karakter yang semakin menjadi serupa Kristus. Saya percaya Anda bisa mengalami itu Bapak Ibu Saudara ketika Anda terkoneksi dengan
dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yeah. Mari bersama-sama bersyukur. Katakan, kasih yang begitu besar. Katakan, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Naikkan ucapan syukurmu dan bantuan. Katakan, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Yeah. Bebaskan tubuhmu memuji nama Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi, katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati, saya ajak semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi katakan, ku naikkan ucapan syukur kami, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Hey. Kami satukan hati kami Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas kebaikan-Mu. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Haleluya. Dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Percaya dibebaskan, katakan dengan hatimu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya semua pujian penyembahan kita naikkan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan berkenan. Dan kiranya setiap kesaksian dan firman yang kita dengar akan menjadi kekuatan baru untuk hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri satu pemberitaan hari ini. Bapa, terima kasih kesempatan memuji menyembah-Mu, mendekat kepadamu. Bahkan setiap kesaksian yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan baru, memberkati semua yang terlibat, semua yang bersaksi, semua yang melayani. Kiranya berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Dan dimanapun saat ada pemberitaan ini didengar, semua kami mengalami jamahan Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, kemanapun kami berada, Tuhan beserta dan membuat kami berhasil. Kami memberkati setiap jemaat-Mu.
memasuki hari ini bersama Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.